Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, semoga senantiasa sehat dan penuh semangat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan berjumpa dalam perkuliahan geometri transformasi pada topik isometri. Selawat beserta salam kita mohonkan agar Allah curahkan beruswah dan kedua kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, adik-adik, kawan-kawan, ananda sekalian. Topik yang kita bahas ini adalah isometri. Sebagai pengantar, suatu pencerminan atau refleksi pada sebuah garis G adalah suatu transformasi yang mengawetkan jarak atau juga dinamakan sebuah isometri. Nah, dari kalimat ini ada beberapa istilah yang harus saudara ingat dan pahami. Yang pertama, kita sudah belajar tentang transformasi. Betul tidak? Betul ya. Apa saja syarat transformasi? Apa saja syarat sebuah fungsi dikatakan transformasi? Bagaimana membuktikannya? Itu sudah kita bahas. Terus yang kedua, yaitu refleksi atau pencerminan. Nah, ini juga sudah kita bahas. Pencerminan atau refleksi pada sebuah garis G biasanya dilambangkan dengan ini ya, MG. Masih ingat? Merupakan suatu transformasi yang mengawetkan jarak. Anda paham mengawetkan jarak ini artinya jaraknya itu awet, tetap gitu ya, baik sebelum dia ditransformasikan ataupun pada hasil transformasinya. Selain mengawetkan jarak antara dua titik, sebuah isometri memiliki sifat-sifat berikut ini. Ada sebuah teorema ya. Kita namakan teorema 41 karena ini materi keempat. Sebuah isometri akan bersifat yang pertama memetakan garis menjadi garis. Yang kedua, isometri itu bersifat mengawetkan besarnya sudut antara dua garis. Dan yang ketiga, isometri itu bersifat mengawetkan kesejajaran dua buah garis. Nah, pada video ini satu persatu teorema 4.1 ini akan kita buktikan dan nanti ada contoh soal terkait dengan hal ini. Oke, siap? Oke, bismillah ya. Kita masuk ke pembuktian yang pertama. Sifat yang pertama, isometri memetakan garis menjadi garis. Andaikan G sebuah garis dan T adalah suatu isometri. Ini bayangkan ini belum ada ya, yang ini belum ada. Nah, kita akan buat baru ya. Akan dibuktikan bahwa TG sama dengan G aksen adalah suatu garis juga. Nah, ini kan jika G itu sebuah garis dan T itu suatu isometri, maka bayangannya atau hasil pemetaannya G aksen adalah sebuah garis juga. Dia memetakan garis menjadi garis. Ada sebuah G dan ada sebuah padanan T yang merupakan isometri. Maka padanan T itu menghasilkan pemetaan garis G aksen ini. Bagaimana membuktikannya? Nah, kita ambil A elemen G. Ini dalam geometri berarti titik A terletak pada garis G. Berarti kita buat dulu garis G. Lalu ada titik A. Ya kan? Lalu B elemen G, berarti juga pada garis itu ada titik B. Maka TG sama dengan G aksen, A aksen sama dengan TA, dan B aksen sama dengan TB. Melalui A aksen dan B aksen ada suatu garis, misalnya garis H. Nah, setelah kita olah ini, misalnya hasil pemetaan T-nya ini, untuk titik A adalah A aksen, misalnya ini ya, ini A aksen, lalu untuk B adalah B aksen, misalnya ini, maka dari A aksen dan B aksen kalau kita hubungkan, akan kita dapatkan sebuah garis, yaitu garis H. Nah, ini dia. Nah, ini gambar Bapak agak asal-asalan ya, jadi bayangkan dulu tadi awalnya kita cuma punya garis G, lalu kita ambil titik A, titik B, lalu kita petakan gitu ya, dengan pemetaan T. Nah, kalau dia isometri, harusnya nanti H ini adalah G aksen. Maka garis ini, garis H adalah G aksennya.
Dan akan kita buktikan bahwa H itu adalah G aksen. Mari kita lihat pembuktiannya. Yang pertama, kalau kita ingin membuktikan bahwasanya garis H sama dengan garis G aksen, maka kita harus membuktikan dua arah ini. Kita buktikan H adalah bagian dari G aksen dan juga G aksen merupakan bagian dari H. Kalau ini terbukti, maka H sama dengan G aksen. Nah, yang pertama kita buktikan bagian ini terlebih dahulu. Ini dia. Akan dibuktikan H merupakan bagian dari G aksen. Garis H tadi merupakan bagian dari garis G aksen. Caranya kita ambil sembarang X aksen elemen H. Jadi pada garis H tadi kita ambil titik sembarang X aksen. Oleh karena bidang Euclides, kita andaikan A aksen, X aksen, B aksen, artinya A aksen, X aksen tambah X aksen, B aksen sama dengan A aksen, B aksen. Apa ini Pak? Gitu ya. Dan khawatir ini artinya titik A aksen, X aksen, dan B aksen satu garis. Jadi misalnya kalau ada garis, maka ini A aksen, ini ini X aksen, lalu ada B aksen, maka jarak A aksen, X aksen, ini dia jarak ini, ditambah dengan jarak X aksen B, itu akan sama dengan jarak dari A aksen ke B aksen. Itu maksudnya. Paham ya? Ada sebuah titik, nih, terletak pada satu garis, ini ya. Maka jarak ini ditambah dengan jarak ini akan sama dengan jarak ini. Betul atau tidak? Betul. Ini aksen ya, sorry. Maka jarak ini apa? A aksen, X aksen. Ditambah dengan jarak ini apa? X aksen, B aksen. Akan sama dengan jarak dari A aksen ke B aksen. Itu dia. Sampai di situ paham? Paham ya? Oke. Sekarang kita lihat penjelasan yang ada di sini. Nah, kita lihat penjelasannya ya. Oke, kita bersih. Penjelasan yang kita lihat, karena T transformasi, maka ada X sehingga Tx sama dengan X aksen. Apa tadi? Karena T adalah transformasi, maka akan ada Tx ini kan? Kenapa tidak muncul nih tulisannya? Oke. Maka akan ada Tx. Yang kita punya tadi yang kita ambil kan X aksen. Karena T itu transformasi, maka X aksen ini, hasil pemetaan ini kan ada prapetanya pasti. Mana prapetanya? Prapetanya adalah X. Lalu karena T merupakan isometri, maka AX itu akan sama dengan A aksen X aksen. XB itu akan sama dengan X aksen B aksen, dan AB pasti sama dengan A aksen B aksen. Kenapa? Karena dia isometri mengawetkan jarak antara dua titik. Kita tahu A aksen X aksen ini berasal dari titik A dan X. Maka kalau jarak A aksen X aksen itu akan sama dengan jarak AX, jarak awalnya. Maka kita peroleh dari sini, nih ya, kita peroleh bahwa A aksen X aksen itu sama dengan AX, lalu X aksen B aksen sama dengan XB, lalu yang ini artinya kan AB. Ini berarti bahwa titik A, titik X, dan titik B segaris pada garis G. Dan berarti X aksen sama dengan TX, anggota G aksen. Jadi, untuk setiap X aksen elemen H, maka X aksen elemen G aksen. Sehingga terbukti bahwa H merupakan bagian dari G aksen. Sampai di sini clear? Ini pembuktian tahap 1 untuk teorema yang pertama ini, yang bagian A ini. Bisa dipahami?
Mungkin yang agak perlu diperhatikan di bagian ini. Karena AX tambah XB sama dengan AB, itu berarti bahwa titik A, titik X, dan titik B segaris pada G. Dan berarti pula X aksen sama dengan TX itu merupakan anggota G aksen. Kenapa kita bisa pastikan AX tambah B itu segaris dan dia terletak pada garis G? Karena titik A dan titik B yang awal tadi berada di garis G. Kalau X segaris dengan A dan B, berarti X juga berada di garis G. Ya kan? Nah, sehingga dengan demikian, karena ini juga segaris tadi, AX aksen, B aksen ini juga segaris, maka X aksen itu terletak pada garis G aksen. Sehingga untuk setiap X aksen anggota H, maka X aksen itu juga merupakan anggota G aksen. Dengan begini terbukti bahwa H merupakan bagian dari G aksen. Sekarang kita akan membuktikan bagian yang ini, bahwa G aksen juga merupakan bagian dari H. Bagaimana caranya? Mari kita lihat. Akan dibuktikan bahwa G aksen itu merupakan bagian dari garis H. Kita ambil sembarang Y aksen, anggota G aksen. Kita ambil titik aksen Y sembarang. Kita ambil titik Y aksen. Kita ambil titik Y aksen yang merupakan terletak pada garis G aksen. Nah, maka akan ada Y anggota G sehingga TY sama dengan Y aksen. Dengan Y misalnya AYB, artinya Y anggota G dan AY ditambah YB sama dengan AB. Ini sama dengan yang tadi ini. Yang bagian I1, I titik tadi. Karena T sebuah isometri, ingat isometri jarak antara hasil pemetaan dengan pemetaannya yang dua titik itu sama, jarak antara kedua titik tersebut. Maka titik A dan titik Y jaraknya ini itu sama dengan A aksen Y aksen. YB juga akan sama dengan Y aksen B aksen dan AB itu sama dengan A aksen B aksen. Sehingga A aksen Y aksen ditambah Y aksen B aksen itu sama dengan AY ditambah YB. Kenapa? A aksen ini karena dia isometri maka sama dengan AY. Y aksen B aksen karena isometri maka sama dengan YB. Karena itu ini artinya A, Y, dan B itu satu garis tadi ya. Sehingga AY ditambah YB itu akan sama dengan AB. Nah, karena isometri, AB itu sama dengan A aksen, B aksen. Sehingga A aksen Y aksen ditambah Y aksen B aksen sama dengan AY ditambah YB sama dengan AB sama dengan A aksen B aksen. Ini berarti bahwa A aksen, Y aksen, dan B aksen juga segaris, yaitu garis yang melalui A aksen dan B aksen. Karena garis H adalah garis yang melalui A aksen dan B aksen, maka Y aksen itu juga anggota atau titik yang terletak pada garis H. Jadi, jika Y aksen adalah anggota dari G aksen dan Y anggota dari G, berarti G aksen adalah bagian dari garis H. Karena itu, berdasarkan 1 dan 2, ini yang satu, ini yang kedua ya, diperoleh bahwa H adalah bagian dari G aksen dan G aksen adalah bagian dari H. Maka dapat disimpulkan H sama dengan G aksen. Jadi, kalau G adalah sebuah garis, maka H sama dengan TG juga merupakan sebuah garis. Terbukti sifat yang pertama, bahwa isometri memetakan garis kepada garis. Sekarang, mari kita lihat pembuktian untuk sifat yang kedua, di mana dikatakan bahwa isometri itu mengawetkan besarnya sudut antara dua garis.
Ambil sebuah sudut ABC, ini lambang sudut ya. Ambil sebuah sudut ABC. Akan kita tunjukkan bahwa besar sudut ABC, jadi MA sudut ABC ini artinya besar sudut ABC itu sama dengan besar sudut A aksen, B aksen, C aksen. Jadi ini sudut ABC ya. Nah, kita akan buktikan besar sudut ini akan sama dengan sudut ini. Nah, mari kita lihat. Wah, ini ada kesalahan tulis ya. Panah ini harusnya di sini. Lalu yang ini harusnya di sini digeser ya. Terus yang ini harusnya di sini. Lambang garis ya, simbol garis. Kita andaikan A aksen itu sama dengan TA. B aksen sama dengan TB dan C aksen sama dengan TC. Menurut sifat yang sudah kita buktikan tadi bahwa A aksen B aksen merupakan peta dari AB. Kan kalau garis AB dipetakan maka hasilnya adalah A aksen B aksen. Dan B aksen C aksen merupakan peta dari garis BC. Dan keduanya itu adalah garis lurus. Ya. Karena garis AB dan garis BC merupakan garis lurus, maka garis A aksen B aksen dan garis B aksen C aksen juga merupakan garis lurus. Karena sudut ABC itu terbentuk dari sinar BA digabung dengan sinar BC, ya. Sinar BA, ini BA, digabung dengan sinar BC. Ini sudutnya kan, sudut ABC itu. Lalu, sudut A aksen, B aksen, C aksen, itu dari, ini ya, B aksen, A aksen, dan juga B aksen, C aksen. Nah, perhatikan segitiga yang terbentuk. Perhatikan segitiga yang terbentuk. Yaitu segitiga A, B, C, dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. A aksen, B aksen sama dengan AB, karena isometri mengawetkan jarak. B aksen, C aksen sama dengan BC, C aksen, A aksen sama dengan CA. Dan menurut teorema kekongruenan, jika dua buah segitiga memiliki sifat sisi, maka kedua segitiga tersebut kongruen. Jadi ingat kembali segitiga yang kongruen. Artinya kan ini sama dengan ini. Ini sama dengan ini. Ya kan? Lalu yang ini sama dengan ini. Berarti dia kongruen dengan sifat sisi. Kalau begitu, akibatnya adalah, ya, akibatnya apa? Segitiga ABC sama dan sebangun dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Jadi besar sudut A aksen, B aksen, C aksen ini sama dengan besar sudut ABC. Sehingga suatu isometri mengawetkan besarnya sudut. Terbukti sifat yang B. Sekarang kita lanjut ke sifat yang C. Bahwasanya isometri itu mengawetkan kesejajaran dua buah garis. Nah, ini gambarnya nanti muncul ya, lihat ini. Kita harus memperlihatkan A aksen itu sejajar dengan B aksen. Jadi, sebelumnya kita harus memperlihatkan A aksen sejajar dengan B aksen. Andaikan A aksen memotong B aksen di sebuah titik P, andaikan A aksen memotong B aksen di sebuah titik P aksen, ini kita andaikan ya. Ini ada garis A, ini ada garis B. Ini ada garis A, ini ada garis B. Andaikan bayangannya memotong di satu titik, di titik P aksen, maka P aksen itu terletak di A aksen dan juga terletak di B aksen. Ya. Terletak di A aksen, terletak di B aksen. Ini berarti bahwa A memotong B di P. Jadi bertentangan dengan yang diketahui bahwa A sejajar B. Maka pengandaian A aksen memotong B aksen adalah salah. Sehingga haruslah A aksen itu sejajar dengan B aksen. Kita membuktikannya dengan kontradiksi ya. Jadi kalau kita misalkan dia tidak sejajar, berarti kalau tidak sejajar kan berpotongan. Kalau berpotongan tentu ada satu titik.
Nah, kalau titik itu titik perpotongan, maka dia berada di kedua garis tersebut. Nah, artinya A memotong B di titik P. Ya kan? Jadi, bertentangan dengan diketahui bahwa A itu sejajar B. Maka haruslah A aksennya juga sejajar dengan B aksen. Sekarang, akibat dari teorema tadi, salah satu akibatnya dari teorema yang bagian B adalah jika garis A tegak lurus dengan B, maka TA juga tegak lurus TB dengan T adalah sebuah isometri. Apa buktinya? Mari kita lihat. Yang kita punya adalah A tegak lurus B. Yang akan dibuktikan adalah TA juga tegak lurus TB. Nah, kita buktikan dengan mengandaikan lawannya gitu ya. Kita andaikan TA tidak sama dengan TB. Maka terdapat sudut antara TA dengan TB yang tidak sama dengan 90 derajat. Kan kalau tegak lurus itu 90 derajat. Kalau dia tidak tegak lurus berarti kan tidak 90 derajat. Karena isometri mengawetkan besarnya sudut antara dua garis, maka sudut yang dibentuk oleh A dan B tidak sama dengan 90 derajat. Hal ini kontradiksi dengan yang kita punya. Bahwa yang kita punya adalah garis A dan garis B itu tegak lurus. Jadi pengandaian ini dibatalkan. Artinya TA itu juga harus tegak lurus dengan TB. Jadi kalau begitu kesimpulannya adalah jika ada dua buah garis yang tegak lurus, maka TA tegak lurus TB dengan T adalah sebuah isometri. Nah, kita masuk ke contoh soal. Mari kita lihat contoh soalnya. Diketahui garis G, di mana garis G itu adalah dengan X, Y, persamaannya Y sama dengan min X. Lalu garis H, persamaan garisnya adalah Y sama dengan 2X kurang 3. Apabila MG adalah refleksi pada garis G, tentukanlah persamaan garis H aksen yang merupakan pencerminan garis H terhadap garis G. Jadi ada persamaan garis G, ada persamaan garis H. Lalu MG adalah refleksi pada garis G. Disuruh kita mencari bayangan atau hasil pemetaan dari garis H terhadap garis G tersebut. Paham soalnya? Oleh karena MG merupakan refleksi pada garis G, jadi dia merupakan sebuah isometri. Kalau dia isometri, berarti dia memenuhi sifat-sifat tadi. Maka menurut teorema 41, H aksen adalah sebuah garis. Ya, jadi kan tadi ada MGH sama dengan H aksen. Kita disuruh mencari garis tersebut. Berarti kalau G-nya adalah isometri, refleksi itu adalah isometri ya, maka pemetaan dari sebuah garis juga merupakan garis. Yang kita punya tadi garis H, maka H aksen adalah juga sebuah garis. Mari kita lihat. Tunggu. Oke. Ini ya. Yang kita punya adalah persamaan garis G di soal kita. Lalu ada persamaan garis H. Kita akan mencari garis H aksen, di mana H aksen ini adalah pemetaan atau refleksi dari garis H terhadap garis G. Nah, mari kita lihat. Garis H aksen akan melalui titik potong antara H dengan G, misalnya R. Sebab MGR adalah R. Kenapa? Yuk, kenapa? Kalau titik potong antara garis H dan garis G adalah R, berarti R itu terletak pada garis G dan juga terletak pada garis H kan? Karena dia titik potong, jadi dimiliki oleh kedua garis. Kalau R terletak pada garis G, berarti R itu terletak pada cermin kan, pada sumbu refleksi itu. Maka hasil pemetaannya adalah, hasil refleksinya adalah titik R itu sendiri. Masih ingat? Titik kalau direfleksikan, ada dua kemungkinan. Kalau dia di luar cermin, maka akan tegak lurus nanti dengan bayangannya. Kalau dia persis pada garis cermin tersebut, maka bayangannya adalah titik R itu sendiri. Lalu garis G tadi ada persamaannya ini. Ini ada persamaan garis G.
Lalu garis H ini persamaannya. Ya, persamaan garis H yang ada di soal. Nah, kita misalkan titik R itu adalah X, Y. Dengan mensubstitusikan garis G ke dalam persamaan garis H, kita peroleh sebagai berikut. Ini ya, ini garis H kan 2X kurang 3, lalu garis G-nya adalah Y sama dengan min X. Jadi kita substitusikan G ke dalam H. Maka Y ini kita ganti dengan ini, min X. Lalu kita proses, dapatlah dia X sama dengan 1. Kalau X sama dengan 1, karena Y sama dengan min X, jadi Y sama dengan min X, jelas bahwa R adalah 1, min 1. Kenapa? Ya, jadi Y-nya adalah, kalau X-nya 1, berarti Y-nya min 1. Sehingga titik potong tadi adalah 1, min 1. H aksen akan pula melalui Q aksen sama dengan 0,3/2. Kenapa? Kenapa? Lihat di sini ya. Sebentar. Mana dia tadi? Persamaan garisnya mana ya? Sebentar. Kita lihat lagi konteks soalnya. Nah, kita sudah dapatkan titik potongnya tadi ya. Titik potongnya. Nah, ini gambarnya ada di sini. Nah, jelas bahwa R tadi, ini R yang sudah kita dapatkan 1, min 1 tadi, H aksen, garis H aksen ini, akan pula melalui titik Q aksen, yaitu 0, min 3/2. Ini ya, 0, min 3/2. Kenapa H aksen melalui 0, min 3/2? Kenapa muncul titik Q? Coba lihat. Nah, kita ketahui ya, kita cari sebuah titik Q ini. Kita ingin melihat bahwa kita ingin mencari dua buah titik ya, yang melalui H aksen nanti untuk membuat persamaan garisnya. Nah, kalau kita punya titik Q yang merupakan anggota di H, kita ambil sembarang titik dan kita pilih titik Q. Kenapa Q yang kita pilih ya? Biar mudah ya, karena Y-nya sama dengan 0. Ini kan titik Q ini adalah Y-nya sama dengan 0. Jadi kalau di garis H, kalau Y-nya 0, maka X-nya adalah 3/2. Jadi ini titik Q-nya itu adalah 3/2,0. Dan dia dicerminkan terhadap garis G yang sama dengan X, Y sama dengan min X. Maka hasil pencerminannya di sini adalah titik Q aksen. Nih. Maka Q aksennya adalah Q aksennya adalah min 0, min 0, min 3/2. Jadi Q aksennya adalah titik 0, min 3/2. Nih, titik ini. Titik yang ini. 0, min 3/2. Ada dua buah titik. Ada titik R, ada titik Q aksen. Maka kita bisa mencari persamaan garis H aksen, yaitu dengan menggunakan rumus Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Ini adalah titik pertama, yang ini adalah titik kedua. Tinggal dimasukkan ke rumus, dapatlah persamaan garisnya. Jadi kita dapatkan persamaan garis H aksen, yaitu ini. Kalau mau dirubah, ini menjadi Y sama dengan min X ditambah 3 per min 2. Gitu ya. Ini kalau mau dimodif menjadi ini. Maka inilah dia jawabannya, persamaan garis H aksennya. Oke, cukup sekian materi kita hari ini. Terima kasih. Mohon maaf, semoga dapat menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.